Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Ketemu lagi Bapak Ibu dengan saya Yosef Putri, guru matematika pada SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Kita akan melihat bersama-sama apa sih yang harus kita lakukan saat mengalami hambatan dalam pengisian pengelolaan kinerja dan apa sih yang harus kita lakukan bersama-sama dengan komunitas belajar atau bagaimana hal-hal yang menyangkut dengan RHK bisa dapat kita pahami dengan baik. Nah, mari kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu. Izinkan saya untuk ya untuk sharing. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya. Oke, nah Bapak Ibu, ini adalah dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah Bapak Ibu dan saya harus mengisi refleksi kompetensi dan pengolahan kinerja itu batasnya tanggal 31 Januari 2024. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu belum mengisi, silahkan Bapak Ibu untuk mengisinya sekarang. Refleksi kompetensi ini Bapak Ibu baru diperuntukkan bagi ASN atau PNS, guru. Jadi ini bukan soal melihat kompetensi kita sejauh mana atau kalau seandainya refleksi kompetensi ini kompetensi itu masih di level di bawah lalu berpengaruh terhadap tunjangan atau sebagainya tidak Bapak Ibu. Tetapi dari tim PMM ini membuat refleksi kompetensi ini agar kita sebagai guru tahu bagaimana sih kompetensi saya sebagai guru dengan empat kompetensi itu. Jadi Bapak Ibu yang pertama saya menunjukkan dulu refleksi kompetensi ini. Nah, saat dibuka Bapak Ibu pasti ada seperti ini ya. Lalu Bapak Ibu memulai saja. Jangan lupa 31 Januari. Tapi sebelumnya itu Bapak Ibu karena kebetulan saya sudah membukanya, Bapak Ibu harus mengisi atau mengedit dulu nama kalau seandainya itu belum baru pernah dibuka. Lalu Bapak Ibu tinggal memulai saja. Nah, Bapak Ibu memulainya ini dari kompetensi pedagogik atau kepribadian atau sosial atau profesional, silahkan Bapak Ibu. Tapi intinya Bapak Ibu dan saya harus mengisi dengan jujur. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Misalkan nama, bisa diedit ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal lanjutkan mulai. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu harus mengisinya dengan jujur supaya kita bisa mengetahui sebagai guru kompetensi kita sampai di mana, apakah level 1, 2, 3, atau 5. Kalau level 5 ya level terbaik. Bukan berarti saya harus mencapai level 5, akhirnya saya tidak jujur. Sekali lagi, ini tidak mempengaruhi kinerja, tidak mempengaruhi tunjangan, dan seterusnya. Hanya melihat di mana sih kompetensi dan juga supaya dari tim PMM bisa mengirim apa-apa hal aja yang kita pelajari. Contoh Bapak Ibu. Misalkan beberapa soal di sini, Bapak Ibu ya tinggal dilihat saja. Sebagai seorang guru, saya memiliki makna hidup yang sejalan dengan prinsip moral dan agama yang saya anut. Apakah tidak sesuai, kurang sesuai, sesuai atau sangat sesuai? Kalau sangat sesuai, klik lanjut dan seterusnya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mengisinya dengan kejujuran dan bisa diisi diusahakan untuk konsentrasi Bapak Ibu supaya kita bisa melihat kita punya kompetensi sampai di mana. Oke, Bapak Ibu, itu yang pertama. Bapak Ibu, kalau seandainya di dalam pengisian ada mengalami kendala, bisa simpan saja dan dia akan tersimpan ya. Yang berikut, Bapak Ibu, kita akan ke kinerja ya, Bapak Ibu ya. Nah, pengelolaan
kinerja. Jadi Bapak Ibu tinggal mengklik saja. Bapak Ibu pasti sudah tahu kalau seandainya ini baru Bapak Ibu baru masuk pasti itu mulai dan Bapak Ibu harus melihat Bapak Ibu punya data apakah sudah benar atau tidak. Kalau sudah benar, klik sudah benar. Tapi kalau seandainya masalah, edit itu kalau seandainya pertama Bapak Ibu baru masuk. Nah, tapi karena sudah pernah masuk berarti tinggal dilanjut rencana kinerja. Bapak Ibu ingat bahwa Januari itu adalah perencanaan guru dan persetujuan atasan. Kemudian Februari itu persiapan observasi kelas. Maret itu ada periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kemudian April itu sampai Mei itu pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Dan yang Juni itu adalah refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru apakah saya ini termasuk baik sekali atau baik atau cukup dan seterusnya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, hal yang pertama kita melihat dulu bahwa lapor pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Kalau seandainya Bapak Ibu punya lapornya sudah hijau, silakan berdiskusi dengan komunitas belajar dan juga dengan kepala sekolah. Bagian mana sih yang harus saya kembangkan sesuai dengan apa yang ingin saya kembangkan. Nah, ke kemudian kalau seandainya lapor pendidikan Bapak Ibu itu ada merah, pasti sudah direkomendasikan oleh PMM. Jadi dia di bagian atas dan Bapak Ibu harus memilih yang merah itu. Kalau tidak ada merah, ada orange dan ada hijau, berarti Bapak Ibu memprioritaskan yang warna merah. Tapi kalau seandainya semuanya itu orange, berarti Bapak Ibu buat kesepakatan saja mana-mana sih yang ingin Bapak Ibu pilih. Atau di dalam komunitas Bapak Ibu membagi, silahkan Bapak Ibu. Dan hal yang paling terpenting itu adalah Bapak Ibu membangun hubungan dengan komunitas dan kepala sekolah. Kebetulan di sekolah saya semuanya hijau. Jadi sebagai contoh saya memilih ini ya, Bapak Ibu, disiplin positif. Ini ada 8 indikator yang akan kita pilih. Tinggal Bapak Ibu klik saja langsung ke pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu saya sarankan sebelum Bapak Ibu mengisi penilaian kinerja ini, yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu melihat bagaimana poin ini dapat dihitung. Nah, kenapa sih saya harus menganjurkan Bapak Ibu untuk melihat ini? Karena Bapak Ibu ini sangat baik sekali untuk berdiskusi, tidak melihat membuka RHK-RHK lagi, tapi melihat dulu ya Bapak Ibu ya, hal-hal yang ada di sini. Kalau seandainya Bapak Ibu mengalami kendala, silakan Bapak Ibu ke pusat bantuan. Nah, diklik saja nama lengkap Bapak Ibu, silakan email Bapak Ibu perihal apa-apa saja yang ingin Bapak Ibu sampaikan, silakan diisi sesuai dengan yang dimintakan di sini. Nah, oke Bapak Ibu saya sarankan sekali lagi untuk Bapak Ibu berdiskusi dengan kepala sekolah atau dengan komunitas belajar di saat Bapak Ibu ingin menentukan RHK apa saja. Contoh di sini ya, ada di sini 18 RHK yang ada Bapak Ibu walaupun Bapak Ibu memilih indikator yang dari 8 itu apapun, saya tadi izin ya Bapak ya. Nah, Bapak Ibu memilih indikator di sini ya Bapak Ibu ya. Semua indikator ini tetapi dia punya RHK-nya itu seperti ini Bapak Ibu ya. RHK-nya itu tetap sama Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi silakan berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga dengan komunitas belajar. Lalu menentukan RHK mana saja yang mudah. Nah, Bapak Ibu lihat di sini seperti contoh meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Catatannya adalah satu pelatihan itu beserta aksi nyatanya setara dengan 8 poin dan bukti karyanya itu adalah sertifikat topik. Bapak Ibu poinnya itu 8. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa ini mudah, silakan. Tetapi ini juga termasuk poin yang mudah ya Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu bisa kerja di komunitas, di rumah, dan di mana saya tidak mengeluarkan biaya. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, baik dengan persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Dan saya merasa Bapak Ibu bahwa ini merupakan
merupakan sesuatu yang mudah juga. Kenapa? Karena kita juga bisa supervisi saling mengisi ya. Catatan satu observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian setara 8 poin ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu saat melakukannya 8 poin, apa sih buktinya? Buktinya adalah laporan. Bagaimana format laporan? Ini belum ada format yang pasti ya, yang saya tahu. Nanti ada perkembangan, tetapi Bapak Ibu bisa melihat rubrik-rubrik sambil membaca itu untuk rubrik persiapan sendiri, pelaksanaan sendiri, dan tidak lanjut sendiri, foto-foto apa yang harus dipersiapkan, bukti-bukti. Lalu Bapak Ibu membuat laporan dari persiapan sampai tindak lanjutnya, lalu itu setara dengan 8 poin. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau 8 poin ini Bapak Ibu mau memilih dua kegiatan, dua observasi, ya silakan berarti sudah 16 poin. Yang ketiga itu adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Bapak Ibu 3 kegiatan. Dan ini berlaku bagi penggerak komunitas. Jadi kalau Bapak Ibu bukan penggerak komunitas, usahakan tidak memilih ini ya. 3 kegiatan setara dengan 36 poin sertifikat Bapak Ibu. Dan luar biasa sekali Bapak Ibu. Ini kan komunitas sekolah, komunitas yang ada di PMM itu kan yang penggeraknya itu kan bisa mengadakan, dan 36 poin sudah lebih dari 32 karena minimal kan 32. Yang keempat itu Bapak Ibu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum Merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Bapak Ibu silakan kalau seandainya Bapak Ibu ada diminta untuk melakukan eh, kompetensi atau sebagai narasumber, bisa Bapak Ibu ini catatannya itu durasinya itu satu kegiatan durasinya itu 2 sampai 3 jam setara dengan 8 poin. Itu sertifikat. Sertifikat ini Bapak Ibu akan diterbitkan oleh sekolah yang mengundang Bapak Ibu atau dinas atau cabang dinas atau komunitas apa yang mengundang Bapak Ibu untuk menjadi narasumber berbagi praktik baik tentang implementasi kurikulum Merdeka atau juga tentang perencanaan berbasis data. Ya, kalau saya Bapak Ibu suka menjadi narasumber, selalu dapat narasumber, boleh mengisi ini. Yang kelima, Bapak Ibu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Bapak Ibu, saya sarankan Bapak Ibu semuanya untuk memilih ini ya Bapak Ibu, karena ini termasuk hal yang mudah. Kenapa komunitas belajar ini kan di semua sekolah itu ada, apalagi kalau seandainya Bapak Ibu sudah terdaftar di PMM, dan itu sangat juga baik. Nah, di sebelah tadi, komunitas ini semuanya ada di sekolah. Nah, jadi ini baik sekali Bapak Ibu, itu durasinya itu sampai 3 jam. Sertifikat dan 4 poin. Kalau Bapak Ibu melakukan 6 kegiatan saja, 6 kali 4 sudah 24 kegiatan. Dan Bapak Ibu sebelum mengisi sekali lagi, Bapak Ibu silahkan untuk melihat hal-hal yang Bapak Ibu ingin pilih di sini ya, sampai 18 tinggal dikonsultasikan atau di dalam komunitas Bapak Ibu tinggal memilih hal-hal mana yang mudah. Kemudian Bapak Ibu di bagian bawah itu ada tanya jawab tentang poin di pengembangan kompetensi setelah Bapak Ibu melihat. Kemudian juga selanjutnya Bapak Ibu ini juga ada perlu diketahui Bapak Ibu ya. Jadi banyak hal yang ada tugas tambahan tentang dan juga dengan dasar-dasar hukumnya semuanya ada di sini. Kemudian selanjutnya ada juga tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu punya kepala sekolah itu masih definitif atau saat ini masih PLT kepala sekolah di satuan pendidikan, maka perencanaan kinerja yang diajukan akan disetujui secara otomatis oleh sistem. Jadi Bapak Ibu jangan takut ya, tapi usahakan karena ini kan kepala sekolah tidak bisa melihat lagi atau menilai lagi kalau saat Bapak Ibu sudah mengirimkan, Bapak Ibu usahakan mengisi dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu. Usahakan sekali lagi saya bilang tadi bahwa Bapak Ibu memilih poin-poin ini dengan sebaik-baiknya yang ingin Bapak Ibu lakukan itu dan bisa tidak menyusahkan Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal membaca hal-hal apa saja yang ada di sini tentang ini ya. Jadi di bagaimana cara menghitung poin itu Bapak Ibu silakan, ada banyak hal yang dijelaskan di sini. Selanjutnya banyak Bapak Ibu ya tanya-tanya tentang kinerja. Oke, kita kembali ya ke sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi tadi untuk melihat
RHK itu dan tiga keterangan-keterangan selanjutnya itu Bapak Ibu tinggal pilih di sini ya. Lalu diskusikan dengan komunitas dan juga kepala sekolah. Bapak Ibu di bagian sebelah sini juga ada hal-hal penting lainnya. Silakan Bapak Ibu melihat sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, misalkan tentang perencanaan kinerja untuk guru, tentang tugas tambahan atau apapun Bapak Ibu tinggal melihat sebelah sini ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang kita akan mengisi. Kita akan mengisi tadi seperti Bapak Ibu melihat bahwa meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. 4 poin. Bapak Ibu tinggal memilih saja, misalkan Bapak Ibu mau 6, bisa. Karena kan 1 semester. Bapak Ibu bisa melakukan kan 2 minggu sekali, atau misalkan 1 minggu sekali, tergantung Bapak Ibu untuk merancang setelah Bapak Ibu mengisi ini. Kemudian Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu memilih misalkan kegiatan tadi yang telah Bapak Ibu sepakati dengan Kombel, misalkan ini adalah sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Bapak Ibu kalau mau mengisi 2 kegiatan, silakan berarti 24 tambah 16 sudah 40. Nah, kemudian juga Bapak Ibu hal yang mudah, misalkan Bapak Ibu ingin memilih pelatihan mandiri. Dan di sekolah kami semua guru harus memilih ini. Dan kalau seandainya dia tidak memilih, kepala sekolah akan memanggil dan akan menyuruh dia untuk ini karena ini juga hal-hal yang baik untuk dipelajari sebagai seorang guru. Dan paling rendah di sekolah kami itu setiap 1 semester itu 2. Bisa 3, bisa 4 tergantung orang tersebut atau guru tersebut Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sudah memilih, silahkan ke tugas tambahan. Nah, Bapak Ibu tugas tambahan ini kita baca di atas. Jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan ini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu tidak punya tugas tambahan seperti mungkin guru pikir atau apapun, jangan takut ya, jangan takut Bapak Ibu ya, bisa dilewati saja. Tetapi kalau Bapak Ibu punya tugas tambahan, misalkan sebagai kalau guru-guru yang SD, Bapak Ibu usahakan memilih yang semua jenjang ya Bapak Ibu ya, semua jenjang. Nah, misalkan sebagai guru piket Bapak Ibu ya, guru piket. Nah, seperti ini. Kalau tambahan lagi, misalkan Bapak Ibu yang SMK atau yang SMA sebagai misalkan wali kelas atau pembina OSIS, silakan Bapak Ibu memilih saja sesuai dengan tugas tambahan yang Bapak Ibu terima dari sekolah. Bapak Ibu ingat, dia punya bukti dukungnya itu adalah laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Nah, ya, di bagian bawah juga. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi semuanya, silakan Bapak Ibu ke perilaku kerja. Nah, Bapak Ibu perilaku kerja ini ada 7 sampai di kolaboratif ya Bapak Ibu ya, sampai di kolaboratif. Jadi misalkan berorientasi pada pelayanan, ada 3 hal, misalkan bersifat ramah, silakan Bapak Ibu. Kemudian bagaimana Anda dapat menerapkan perilaku yang di atas ini dalam kehidupan sehari-hari, misalkan mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu memilih semuanya sampai yang ke-7 ya Bapak Ibu. Memilih ini berarti Bapak Ibu usahakanlah semua hal yang Bapak Ibu pilih tentang perilaku ini Bapak Ibu bisa melakukan itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu kerangkuman. Nah, setelah Bapak Ibu kerangkuman, Bapak Ibu tadi kan kita memilih 3 RHK. 3 ya tadi tentang komunitas belajar, kemudian observasi dan juga di PMM pelatihan mandiri. Tapi Bapak Ibu kita punya RHK di sini sudah ada 6. Jadi ada 3 tambahan dari pusat dari tim PMM itu Bapak Ibu ya. Nah, tadi kan kita memilih seperti yang satu tentang disiplin positif yang indikator pertama ya. Bapak Ibu yang di sini yang tadi praktik pembelajaran kita memilih disiplin positif. Jadi Bapak Ibu harus meningkatkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Seperti ini Bapak Ibu ya. Bukti dukungnya itulah hasil penerapan observasi kinerja guru. Bapak Ibu kalau ingin mengetahui cek panduannya, Bapak Ibu cek di sini ya. Kemudian Bapak Ibu yang kedua itu adalah kita tadi pilih ya, komunitas belajar, kemudian observasi, kemudian pelatihan mandiri. Yang berikut Bapak Ibu,
yang diusulkan atau dari pusat atau PMM itu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai acuan dalam meningkatkan pembelajaran. Berarti Bapak Ibu, ini buktinya adalah dokumen KOSP satuan pendidikan masing-masing. Jadi silakan dipersiapkan Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikut yang ditambahkan adalah terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP Bapak Ibu ya. Jadi rangkuman kehadiran Bapak Ibu. Kalau kepala sekolah rangkuman kehadiran di sekolah, kalau guru rangkuman kehadiran di kelas. Ya, Bapak Ibu tinggal turun saja, turun. Dan ini Bapak Ibu ya, tinggal melihat saya mengusulkan supaya Bapak Ibu bisa memprint ini dengan baik supaya Bapak Ibu bisa menaruhnya di tempat Bapak Ibu atau di meja Bapak Ibu supaya bisa membacanya dengan baik ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu kalau ada masalah silakan diubah ya. Silakan diubah. Tadi kan saya pilih disiplin positif berarti ada tambahan. Kemudian misalkan Bapak Ibu mau menambahkan apa, silakan ditambahkan sebelumnya. Kemudian tugas tambahan, perilaku kerja sekali lagi Bapak Ibu, kemudian ke rangkuman. Ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah bagian-bagian yang dalam rangkuman. Sekali lagi kalau kita memilih 3 RHK, berarti ada 6 RHK. Kalau kita memilih 2, berarti ada 5 RHK. Karena 3 kan ditambahkan langsung dari pusat atau dari PMM. Bapak Ibu langsung ajukan. Lanjut ajukan, langsung ajukan. Nah, oke Bapak Ibu ya. Langsung setelah itu ke beranda. Ya, oke. Nah, menunggu persetujuan atasan. Nah, oke siap. Bapak Ibu menunggu persetujuan atasan dan kita akan langsung ke atasan Bapak Ibu ya. Kita langsung ke akunnya kepala sekolah. Oke, Bapak Ibu, kita ke akun kepala sekolah sebentar ya. Nah, tadi ya, oke. Ini Bapak Ibu adalah akun kepala sekolah. Saya akan mencontohkan. Tadi Bapak Ibu sudah mengirimkan atau mengajukan. Nah, saya akan membuka. Nah, Bapak Ibu di akun kepala sekolah ini kan ada dua, ada beranda, kemudian ada pengelolaan kinerja. Kalau beranda ini untuk Bapak Ibu periksa, kalau pengelolaan kinerja ini berarti Bapak Ibu harus mengisi seperti yang tadi, guru. Jadi Bapak Ibu klik saja, kebetulan ini sudah diisi, berarti diklik, Bapak Ibu akan disetujui oleh Dinas Pendidikan. Nah, Bapak Ibu silakan klik mulai, lalu Bapak Ibu memilih ada indikator-indikator itu sesuaikan dengan laporan pendidikan Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu tinggal memilih saja. Tetap 32 poin yang paling terendah. Karena ini sudah mengisi di pengolahan kinerja, jadi tidak bisa lagi nampak ya Bapak Ibu ya. Nah, itu jadi ada dua. Jadi ada beranda, ada pengolahan kinerja. Silakan Bapak Ibu kalau di pengolahan kinerja kepala sekolah, jangan sampai Bapak Ibu lupa untuk mengisinya. Ingat 31 Januari ya. Jangan sampai kita menilai, tetapi kita lupa juga untuk mengisi. Kemudian beranda Bapak Ibu. Beranda ini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu akan memeriksa. Contohnya Bapak Ibu periksa ya, tadi teman yang sudah kirim. Misalkan ini ya, teman tadi yang sudah kirim, silakan. Lalu Bapak Ibu cek. Bisa saja Bapak Ibu menghapuskan atau menambahkan sesuai dengan ini Bapak Ibu atau tambahkan. Bisa Bapak Ibu atau Bapak Ibu hapuskan. Nah, Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan atau dengan hal-hal itu yang telah dibuat oleh guru-guru ya. Kalau seandainya Bapak Ibu melihat bahwa guru ini bagus, bisa tambahkan. Tapi usahakan sesuaikan dan atau mungkin berkonsultasi dengan guru tersebut dulu. Kalau sudah benar, Bapak Ibu ke hasil tambahan. Nah, setelah itu kalau Bapak Ibu melihat bahwa tugas tambahannya ini sudah benar, boleh. Kalau misalkan dia bukan guru piket, bisa dihapus ya Bapak Ibu. Atau bukan pembina OSIS, bisa dihapus. Atau mungkin dia adalah juga wali kelas, bisa Bapak Ibu tambahkan. Ya, tambahkan Bapak Ibu ya, misalkan Bapak Ibu adalah wali kelas, saya pilih ya.
Wali kelas. Sebentar. Bapak Ibu wali kelas. Nah, berarti kepala sekolah sudah menambahkan karena wali kelas tinggal ke perilaku kerja. Lanjut, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu melihat hal-hal yang ingin guru ini buat dalam satu periode atau semester ini ya. Nah, langsung ke persetujuan Bapak Ibu. Langsung Bapak Ibu setujui. Nah, sekarang Bapak Ibu kita kembali lagi ke guru yang tadi ya. Kita kembali ke guru yang tadi. Yang tadi untuk melihat kinerjanya. Oke. Nah, Bapak Ibu kan berarti Bapak Ibu saat menyetujui, lalu Bapak Ibu sudah selesai. Tidak bisa. Bapak Ibu juga harus membuka ya, misalkan tadi sudah disetujui kepala sekolah. Ya, Bapak Ibu saat buka di bagian atas ini adalah cek dan sepakati. Langsung Bapak Ibu cek dan sepakati. Nah, Bapak Ibu melihat, oh siap, oke, tidak ada tambahan dari kepala sekolah lanjut ke hasil kerja tambahan. Nah, setelah Bapak Ibu cek, oh ternyata ada penyesuaian dari atasan. Bapak Ibu cek, oh iya benar, saya kualitas tadi lupa mengisi. Boleh lanjut ke perilaku kerja. Kemudian Bapak Ibu sepakati. Nah, Bapak Ibu ini adalah tampilan terbaru juga ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sepakati, tapi Bapak Ibu ingin karena ini saya salah mengisi dan ingin ulang dari awal. Bapak Ibu tinggal klik saja, lalu Bapak Ibu ulang dari awal. Kalau Bapak Ibu klik sepakat, berarti Bapak Ibu sepakati apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dari awal, silakan. Nah, permasalahannya kalau seandainya Bapak Ibu sudah kemarin sepakati, tidak bisa ulang lagi kan? Tetap dari kepala sekolah, misalnya kepala sekolah sudah sepakati dan Bapak Ibu belum sepakati. Nah, itu bisa ulang dari awal lagi. Kalau ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu ulangi. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu belum menyepakati atau menyetujui atau cek ulang tadi, seperti yang awal tadi, berarti Bapak Ibu bisa langsung ulang dari awal kalau Bapak Ibu ingin merubahnya. Nah, tinggal dicentang saja Bapak Ibu langsung ulang dari awal. Nah, ulang dari awal ini Bapak Ibu kalimat persetujuan itu adalah saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengulang pe- perencanaan dari awal. Ya, jadi saya menyatakan sesuai dengan ini Bapak Ibu ya, harus menulis sesuai dengan ini. Saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengulang perencanaan dari awal. Nah, sampai di sini Bapak Ibu langsung bisa menghapus semua hal yang Bapak Ibu sudah rencanakan. Nah, tinggal hapus. Nah, berarti saat Bapak Ibu hapus, lihat apa yang terjadi. Mulai lagi dari awal. Dari mulai, kemudian Bapak Ibu bisa edit. Semuanya Bapak Ibu ya. 3B, 4B, silakan Bapak Ibu mengisi lagi data ini sudah sesuai. Kalau data sudah sesuai, kalau belum sesuai, silakan di edit Bapak Ibu ya. Kalau sudah sesuai, klik sudah sesuai. Lalu data sudah benar. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih ulang lagi. Jadi ini langsung dari awal. Nah, silahkan Bapak Ibu memilih hal-hal apa yang ingin Bapak Ibu pilih sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan dengan satuan pendidikan Bapak Ibu, komunitas, dan juga kepala sekolah. Jadi itu salah satu hal yang bisa Bapak Ibu ubah di dalam Bapak Ibu ingin melakukan hal lagi dari awal. Nah, yang penting kemarin-kemarin Bapak Ibu belum cek dan menyepakati dari Bapak Ibu punya kepala sekolah atau Bapak Ibu masih belum sepakat ya. Tugas tambahan, misalkan tugas tambahan Bapak Ibu sebagai
Tadi apapun yang ingin Bapak Ibu isi silakan. Misalkan sebagai guru piket atau juga misalkan sebagai pembina ekstrakurikuler atau sebagai wali kelas. Silahkan Bapak Ibu menambahkan, tapi Bapak Ibu ingat persiapan Bapak Ibu adalah laporan disertai surat keputusan atau surat tugas Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu, ya seperti yang tadi juga di dalam tadi pengembangan kompetensi, sertifikat, atau laporan ya. Silahkan Bapak Ibu sudah bisa dilihat. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, tadi saya mengulang, kalau ingin Bapak Ibu mengetahui hal-hal mengenai poin atau RHK, Bapak Ibu ya, ini jangan lupa bukti dokumennya sertifikat, laporan, dan juga sertifikat topik. Nah, bagaimana poin dapat dihitung, Bapak Ibu? Klik di sini ya. Ini untuk berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat tentang RHK apa sih yang ingin dipilih. Hal-hal yang ini ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mengalami masalah juga, bisa ke pusat bantuan ya. Jadi ada pusat bantuan. Kemudian juga kemarin itu ada resert ya. Resert. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi nama saya, tapi pagi hari tadi saya membuka itu masih ada sementara kunci mungkin karena sudah terlalu banyak Bapak Ibu ya. Jadi ke pusat bantuan, ya ke pusat bantuan jika ada masalah-masalah yang ingin Bapak Ibu hadapi atau ingin Bapak Ibu tanyakan. Nah, lanjut Bapak Ibu ya, silakan ke tugas tambahan. Kemudian pilih Bapak Ibu punya tadi misalkan saya sebagai contoh saja ya Bapak Ibu ya, wali kelas dan seterusnya. Kemudian ke perilaku kerja. Silakan Bapak Ibu pilih perilaku-perilaku kerja yang ingin Bapak Ibu kembangkan atau lakukan selama Bapak Ibu usahakan perilaku-perilaku ini adalah perilaku-perilaku yang ingin Bapak Ibu kembangkan dan ingin Bapak Ibu lakukan. Usahakan memilih sesuai dengan apa yang ingin Bapak Ibu lakukan. Nah, isi sampai nomor 7 saya hanya isi cepat-cepat ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kerangkuman. Nah, Bapak Ibu sihat, saya izinkan sekali kalau kita memilih 3 RHK, kita akan ditambahkan 3 RHK juga. Jadi ada 6 RHK ya. Jadi yang pertama itu meningkatkan seperti pilihan kita yang pertama di praktik pembelajaran. Kemudian untuk KOSP, setiap satuan pendidikan, dan juga untuk rangkuman kehadiran kita di kelas kalau kita adalah guru. Kalau untuk kepala sekolah adalah kehadiran di sekolah. Kemudian lanjut ajukan. Siap, Bapak Ibu. Sekali lagi kalau Bapak Ibu lanjut ajukan, tadi seperti yang awal ya, kalau saya bilang lanjut ajukan silakan. Kalau mau mengubah dulu silakan. Memastikan Bapak Ibu sebelum ajukan, Bapak Ibu melihat lagi, kemudian mengedit lagi, jangan sampai ada hal-hal yang salah ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi ada 3 hal. Kalau misalnya Bapak Ibu itu mengalami masalah, bisa langsung seperti tadi, langsung bisa langsung ke pusat bantuan. Yang kedua, kalau Bapak Ibu belum menyetujui atau cek dari kepala sekolah, Bapak Ibu bisa langsung dari awal lagi. Ya, dan yang ketiga juga itu pakai ada akun tadi atau link untuk Bapak Ibu mulai dari awal. Tapi Bapak Ibu bisa saja, tadi saya mau mengecek dia ada sementara penuh ya Bapak Ibu ya. Penuh jadi sementara dikunci mudah-mudahan sudah dibuka lagi karena tutupnya di tanggal 25 Januari dan banyak sekali. Kenapa banyak sekali? Karena ini kan baru awal dan beberapa guru itu kan belum tahu cara pengisiannya. Jadi mereka mengisi saja tapi tidak tahu hal-hal apa yang ingin mereka lakukan atau mereka isi itu mereka tidak mengerti bahwa itu hal yang sulit dilakukan. Oke, Bapak Ibu, mungkin sampai di sini saja. Saya berharap Bapak Ibu bisa dengan baik dan Bapak Ibu bisa mengisinya konsultasi dengan komunitas belajar dan kepala sekolah. Jika ada masalah, silakan kalau kepala sekolah belum mengajukan atau menyetujui, silakan menghubungi kepala sekolah dan untuk semua kepala sekolah, Bapak Ibu saya berharap supaya Bapak Ibu bisa memeriksa dengan baik. Nah, saya ulang sekali lagi untuk kepala sekolah
Nah, tinggal Bapak Ibu masuk saja di kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Saya izin sama saja tadi Bapak Ibu. Ini untuk pengelolaan kinerja kalau ada beranda dan pengelolaan ya. Jadi kalau untuk pengelolaan kinerja Bapak Ibu ini adalah salah satu hal yang Bapak Ibu sebagai pegawai, Bapak Ibu kepala sekolah sebagai pegawai yang harus isi seperti yang tadi. Ini karena sudah diisi jadi tidak bisa lagi. Nah, kalau yang beranda ini Bapak Ibu untuk memeriksa Bapak Ibu ya. Nah, jika satuan pendidikan tidak sesuai, maka mohon kunjungi pusat bantuan. Bapak Ibu silakan kunjungi pusat bantuan kalau Bapak Ibu mengalami kendala ya. Pusat bantuannya sebelah kanan bawah ini Bapak Ibu ya. Nah, saya akan memeriksa Bapak Ibu. Ini perlu disetujui ada 2 orang. Kemudian belum mengajukan ada 16 orang. Bapak Ibu 16 orang di sekolah kami ini sudah pensiun, sudah meninggal, sudah pindah, jadi tidak apa-apa. Karena nanti kita ke pusat bantuan saja untuk melakukan atau menghilangkan mereka. Bapak Ibu, demikian untuk kepala sekolah silakan untuk mengecek Bapak Ibu ya, mengecek apakah mereka ini sudah melakukan sesuai atau belumnya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu ingin merubah, silakan Bapak Ibu rubah saja. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan kalau seandainya Bapak Ibu melihat bahwa mereka mm, ya oke, tinggal ke hasil kerja. Tapi sebelumnya Bapak Ibu harus konsultasi dulu dengan guru yang bersangkutan. Oke, Bapak Ibu, demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan di hari ini. Eh, Jika Bapak Ibu ingin mengusulkan atau ada sesuatu yang kurang dari saya, silakan komentar. Jika Bapak Ibu tertolong dengan praktik baik ini, silakan Bapak Ibu bisa share, bisa komentar juga, dan jangan lupa Bapak Ibu subscribe, kemudian like, komen YouTube saya supaya saya tetap semangat dalam berbagi praktik baik. Dan mungkin ada hal-hal apa lagi sih yang ingin Bapak Ibu inginkan untuk saya membuat eh, konten lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan.